你是不是有什么想跟我说的？你要多多注意，别伤着啊！我现在心情不太好。我靠！以及西如，关于西汉，这个女人一定不简，也未必有足够的胜算行的方法。但西古琴的真正，沈瑶曾经经历过，哥哥就是西。等到来无影去无踪的他，天下。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua yang berjudul Super Cube episode 4. Di bagian sebelumnya, Wang Xiaoxiu setelah mengalahkan Xiang menghadapi geng preman Cheng Bai yang dipimpin oleh Sun Jun. Meskipun awalnya kewalahan, Xiaoxiu berhasil melawan para preman satu persatu dengan keberanian dan kemampuan luar biasanya. Setelah mengalahkan geng Cheng Bai, Xiaoxiu dihadapkan pada geng Cheng Nan yang dipimpin oleh Hua Huan, yang mana dia itu berusaha mempermalukan Sun Jun. Xiaoxiu memilih untuk tidak terlibat, namun menyarankan agar Sun Jun tidak mengganggu dirinya dan Sen Yao lagi. Setelah mengalahkan geng Cheng Nan dengan trik teleportasinya, Xiaoxiu mencari permata energi di Gunung Laojun, yang membawanya ke gua bawah tanah. Setelah menghadapi berbagai tantangan dan melawan monster ular raksasa, Xiaoxiu berhasil mengumpulkan 11 permata energi dalam prosesnya. Ia meningkatkan atribut fisiknya. Di saat yang sama, Sun Jun dan Hua Huan merencanakan balas dendam setelah merasa terhina oleh kekalahan mereka. Xiaoxiu kini siap untuk menghadapi ancaman baru dengan kekuatan yang semakin kuat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sebelah klub malam, terlihat Sun Jun dan Hua Huan yang sedang mabuk bersama dengan perasaan yang kesal. Pada saat itu, mereka berdua tampak masih merasa begitu marah kepada Wang Xiaoxiu dan berencana akan melakukan balas dendam. Oleh karena mereka berdua merasa tidak mampu untuk mengalahkan Wang Xiaoxiu, maka Hua Huan pun mencoba untuk memanfaatkan seorang pemuda yang cukup berkuasa dari keluarga pamannya bernama Yan Luo. Hua Huan memberitahu bahwasannya ia mendengar sebuah kabar kalau Yan Luo telah kembali ke kota utara. Mendengar rencana Hua Huan, sontak Sun Jun menjadi begitu terkejut. Pasalnya Yan Luo adalah orang yang sangat kejam dan tidak bisa diajak main-main. Hua Huan kembali memberitahu bahwasannya pada 2 tahun yang lalu, kepergian Yan Luo dari kota utara ada kaitannya dengan seorang pria berkekuatan super bernama Si Guxin. Si Guxin adalah pria yang sangat kuat yang kita lihat pernah menyelamatkan Sen Yao pada bagian awal pada episode pertama. Sampai sekarang, Yan Luo sedang sibuk mencari-cari keberadaan Si Guxin untuk membalas dendamnya. Keadaan ini ingin dimanfaatkan oleh Hua Huan untuk membuat Yan Luo menghabisi Wang Xiaoxiu dengan menyerahkan Sen Yao kepadanya. Pada keesokan harinya, tampak Wang Xiaoxiu yang sedang ngedate atau berkencan bersama dengan Sen Yao. Bermulai dari sebuah taman, mereka berjalan-jalan bersama sambil berpegangan tangan sampai di sebuah kafe di pinggiran sungai. 很厉害，还有些神秘。人骚扰，我会保护好你的。我们以后一起面对。主人，沈瑶明显不用了，谎话。 Di kafe itu, Sen Yao mencoba mengajak Wang Xiaoxiu untuk bermain sebuah permainan dengan menebak sebuah benda yang disembunyikan oleh dirinya di kedua tangannya. Permainan itu jelas menjadi permainan yang mudah bagi Wang Xiaoxiu karena dia memanfaatkan deteksi gelombang mikronya. Alhasil beberapa kali pun permainannya dilakukan oleh Sen Yao, Wang Xiaoxiu dapat menebaknya tanpa merasa kesulitan. Selesai bermain itu, nampak Wang Xiaoxiu yang mencoba memegang tangan Sen Yao, lalu memberikan sebuah permata hijau yang sebelumnya ia dapatkan di gua bawah tanah Gunung Laojun. Melihat permata hijau itu, Sen Yao pun menjadi begitu senang karena permata hijau itu ternyata adalah sebuah batu merek yang cukup langka. Keesokan harinya, terlihat Wang Xiaoxiu yang sedang menunggu kedatangan Sen Yao di simpang 4 lalu lintas sebelum pergi ke kampus. Pada saat itu, Wang Xiaoxiu sempat menunggu sangat lama, namun Sen Yao masihlah belum kunjung datang. Hal demikian jelas membuat Wang Xiaoxiu merasa khawatir. Terlebih lagi, Sen Yao sebelumnya tidak pernah telat dan tidak pernah mengabaikan telepon dari dirinya. Tak berselang lama, Wang Xiaoxiu pun secara tak sengaja mendengar sebuah kabar buruk mengenai apartemen Xinghai tempat Sen Yao tinggal. Mendengar kabar itu, Wang Xiaoxiu pun menjadi begitu terkejut dan langsung bergegas pergi ke apartemen Xinghai.
Singkat waktu, sesampai di sana, Wang Xiuxiu dikejutkan oleh sebuah pemandangan ramai orang-orang beserta polisi di tempat jalur masuk apartemen Xinghai. Tidak hanya itu saja, Wang Xiuxiu juga melihat Ibu Shen Yao yang sedang menangis dan merasa ketakutan. Ia pun melaporkan mengenai hilangnya Shen Yao. Ketika itu, Bu Shen Yao memberitahu bahwasanya ia sempat meninggalkan apartemen dan meninggalkan Shen Yao sendirian. Namun sewaktu dirinya kembali ke rumah, ia dikejutkan oleh keadaan apartemennya yang berantakan dan hilangnya Shen Yao dengan sebuah boneka yang menggantung di dalam kamarnya. Mendengar laporan dari Ibu Shen Yao, Wang Xiuxiu pun mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pelaku yang melakukan penculikan terhadap Shen Yao. Di momen serupa, Wang Xiuxiu secara tak sengaja melihat Sun Jun di tengah-tengah kerumunan dan mencoba pergi dari sana. Melihat keberadaan Sun Jun, Wang Xiuxiu pun langsung bergegas mengikutinya hingga tiba ke sebuah gang yang sepi. Di sana dengan tatapan yang serius, Wang Xiuxiu mencoba mencari tahu informasi tentang penculikan Shen Yao. Bahkan dia sempat mencoba menggertak Sun Jun dengan memukul bangunan yang ada di sampingnya, hingga membuat Sun Jun gugup ketakutan. Awalnya Sun Jun tidak memberitahu apapun kepada Wang Xiuxiu. Akan tetapi selepas gertakan itu, Sun Jun pun terpaksa untuk memberitahu segalanya kepada Wang Xiuxiu. 你是不是有什么想跟我说的？你要多多注意，别伤着啊！我现在心情不太好。 Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok Yan Luo bersama tangan kanannya bernama Yan, yang sedang berada di bangunan apartemen kosong. Pada saat itu, Yan Luo sedang memegang sebuah tongkat golf dan di bawahnya terdapat Hua Huan, yang mana dia itu sedang terbaring di ujung bangunan, sambil diikat dan dipasang sebuah bola golf tepat di dalam mulutnya. Yan Luo ternyata menyadari bahwasanya Hua Huan telah membohongi dirinya terkait si Guxin dan hanya ingin memanfaatkan dirinya untuk membalaskan dendam Hua Huan terhadap Wang Xiuxiu. Oleh karena itu, posisi Hua Huan sekarang sedang di ujung tanduk yang dapat membahayakan nyawanya sendiri. Dengan penuh perasaan takut akan kematian, Hua Huan bermohon ampunan kepada Yan Luo agar tidak menghabisinya. Akan tetapi, kebohongan yang dilakukannya telah membuat Yan Luo merasa marah, sehingga di momen itu Yan Luo langsung menghabisi Hua Huan. Pada saat itu juga, kita sekilas diperlihatkan Shen Yao yang sedang diikat di sebuah kursi yang berada tak jauh dari sana. Selesai menghabisi Hua Huan, Yan Luo kemudian menghampiri Shen Yao dan bertanya kepadanya, apa sebenarnya hubungan Shen Yao dengan si Guxin. Mendengar pertanyaan itu, Shen Yao pun menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak mengenali dan tidak pernah mengenal yang namanya si Guxin. Lalu Yan Luo pun mencoba menunjukkan sebuah gambar wajah si Guxin, sambil berkata kalau si Guxin adalah orang yang ingin melawan dan menghancurkan organisasi manusia berkekuatan super. Ketika itu, Yan Luo pun terus mendesak Shen Yao dengan pertanyaan terkait keberadaan si Guxin. Namun Shen Yao terus memberikan jawaban kalau dirinya sama sekali tidak mengenali pria tersebut. Jawaban-jawaban yang tidak memuaskan ini membuat Yan Luo merasa kesal dan sempat mencoba untuk menyiksa Shen Yao. Belum sempat memukulnya, Paman Ye tiba-tiba saja menghentikan Yan Luo dengan berkata, kalau Yan Luo tidak perlu mementingkan apakah Shen Yao mengenali si Guxin atau tidak. Yang paling penting adalah si Guxin mengenali dan bahkan sangat memperhatikan Shen Yao. Menurut Yan, meskipun Shen Yao terus berpura-pura tidak mengenali si Guxin, tapi Paman Ye sangat yakin kalau sebenarnya Shen Yao sangatlah mengenali si Guxin. Bahkan kemungkinan Shen Yao memiliki informasi mengenai kehebatan maupun kelemahan dari si Guxin. Lagi pula jika sampai si Guxin nanti muncul, Paman Ye merasa tidak yakin kalau Yan Luo dapat mengatasinya. Sekalipun Yan Luo telah menyewa beberapa master berkekuatan super. Dan yang paling Paman Ye cemaskan adalah jika sampai Shen Yao terluka atau meninggoy karena Yan Luo, si Guxin pasti akan menjadi murka kepadanya. Jika hal tersebut terjadi, maka mereka akan menjadi sangat sulit untuk mengalahkan dan menghabisi si Guxin. Mendengar nasihat dari Paman Ye, Yan Luo pun pada akhirnya memutuskan untuk menurutinya dan langsung pergi dari sana. 古琴肯定知道他的事，问题就在这儿，少爷。以及，譬如关于西汉，这个女人一定不见，也未必有足够的胜算琴的方法。但西古琴的真正琴，没准会因为悲愤而……给我把这个女人的嘴堵回去！
Setelah Yan Luo pergi, pamannya pun menyuruh Shen Yao untuk tidak berbuat macam-macam, apalagi sampai berniat untuk melarikan diri. Karena jika sampai Shen Yao melakukan hal tersebut, berdasarkan temperamen Yan Luo, pamannya tidak akan dapat memastikan kalau Shen Yao dapat pergi dalam keadaan bernapas. Sementara itu terlihat Wang Xiuxiu yang sangat terkejut setelah mendapatkan informasi mengenai rencana jahat Huan kepada Wang Xiuxiu dengan menumbalkan Shen Yao. Oleh karena Wang Xiuxiu tidak mengenali Yan Luo, Sun Jun pun memberitahunya tentang insiden gerbang Guili. Konon katanya Yan Luo pernah menyinggung dan memukul seorang pemuda yang mana keluarganya memiliki pengaruh yang sangat besar. Pemuda yang dipukuli oleh Yan Luo itu merasa sangat tidak terima dan memutuskan untuk mengadukan kejadian itu kepada pamannya yang berlatar belakang sangat hebat. Alhasil pemuda itu pun langsung pergi bersama pamannya untuk menemui Yan Luo. Namun bukannya memberikan pelajaran kepada Yan Luo, pamannya justru bersujud ketakutan kepada Yan Luo yang diikuti juga oleh pemuda tersebut. Bahkan demi mendapatkan pengampunan dari Yan Luo, pamannya sampai menampar dan memukul pemuda itu dengan sangat keras. Kejadian itu membuat semua orang tersadar kalau latar belakang Yan Luo jauh lebih besar dan mengerikan, sehingga kini tidak ada satupun yang berani menantangnya. Wang Xiuxiu kemudian mencoba bertanya kepada Sun Jun mengenai hubungan Shen Yao dengan orang yang paling dicari-cari oleh Yan Luo, yaitu Si Guxin. Sun Jun pun menjelaskan dengan mengingatkannya pada sebuah insiden di masa lalu yang sempat menimpa Shen Yao. Pada saat itu, Si Guxin pernah menyelamatkan Shen Yao dari kejaran manusia-manusia berkekuatan super yang ingin menculiknya. Setelah kejadian itu, Si Guxin tidak pernah terlihat lagi, dan sejak saat itu jugalah banyak dari manusia-manusia super lainnya berbondong-bondong mencoba mencarinya. Namun tidak satupun orang yang berhasil menemukan keberadaan Si Guxin. Hingga pada akhirnya Si Guxin kembali muncul dalam waktu yang singkat dan langsung menargetkan Yan Luo, yang membuat dua jari di lengan kirinya terputus. Insiden yang menimpa Yan Luo itu membuatnya merasa sangat marah dan ingin balas dendam kepada Si Guxin. Demi menangkap Si Guxin, Yan Luo pun sempat memanfaatkan nama keluarganya untuk mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan tertinggi. Namun sayangnya, keluarga pamannya sama sekali tidak berhasil menangkap Si Guxin, dan bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. 可以用小妖引诱西谷清现身。什么？沈瑶曾经经历过哥哥，就是西。等到来无影去无踪的他，田家秦家也找不到西谷清。这些乱七八糟的八卦，你知道？ Setelah menggunakan surat perintah penangkapan tertinggi itu, tiba-tiba saja Yan Luo ditinggalkan oleh keluarganya. Hal demikian jelas membuat Yan Luo bertambah marah dan bersumpah akan membalas dendamnya kepada Si Guxin. Oleh karena itulah, Yan Luo kini saat berani menculik Shen Yao dengan tujuan untuk memancing Si Guxin agar menunjukkan keberadaannya. Sun Jun kemudian mencoba memberikan peringatan kepada Wang Xiuxiu agar tidak mengusik Yan Luo. Meskipun memiliki latar belakang yang mengerikan dan pengaruh yang hebat, tetapi Wang Xiuxiu sama sekali tidaklah merasa takut. Dengan keberanian yang membara, dia pun memutuskan untuk menghampiri Yan Luo demi menyelamatkan Shen Yao. Tanpa berlama-lama lagi, Wang Xiuxiu pun segera mencari keberadaan Shen Yao dengan bantuan dari AI Kubus. Hingga akhirnya Wang Xiuxiu tiba di sebuah bangunan tempat Yan Luo berada. Sesampai di sana, Wang Xiuxiu pun perlahan-lahan mulai mendekati bangunan kosong itu dan bersiap untuk memasukinya. Sebelum masuk ke dalam, AI Kubus memberitahu kalau ia merasakan adanya 7 gelombang energi yang luar biasa yang terdeteksi dalam bangunan tersebut. Laporan ini seketika membuat Wang Xiuxiu merasa cemas, sehingga dia pun mencoba bertanya kepada AI Kubus mengenai proses penggabungan 3 permata energi tingkat tinggi yang dilakukan di Gunung Longjun sebelumnya. AI Kubus pun menjawab kalau prosesnya sudah mencapai di angka 99,8% dan akan selesai dalam kurun waktu 30 menit lagi. Tak jauh dari sana, kita pun diperlihatkan oleh salah satu manusia super yang menjaga di lantai bawah bernama Pablo. Pada saat itu, Pablo memberikan laporan kepada Yan Luo mengenai kedatangan dari Wang Xiuxiu. Lantas, Yan Luo pun langsung memberikan perintah untuk segera menghabisi Wang Xiuxiu. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.